di dalam Masjid Nabawi. Berkumpul dalam satu majelis para sahabat Nabi Muhammad, yaitu Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan kedua putra Ali, Hasan dan Husain. Banyak juga para sahabat Nabi yang hadir, dan para pemikir Islam lainnya. Mereka berbincang seputar kemenangan-kemenangan pasukan Islam di wilayah Syam. Pada majelis yang mulia itu, hadirlah seorang yang asing bagi penduduk Madinah. Dari penampilannya tampak bahwa ia seorang yang memiliki kedudukan terhormat. Ia berjalan melewati orang-orang yang duduk, hingga ia berdiri tegak di hadapan Umar, lalu mengucapkan salam. Umar bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Orang tersebut menjawab dengan sopan dan berwibawa, "Saya seorang Nasrani." Dengan panggilan Umru Al-Qais bin Adi Al-Kalbi. Saat itu, Umar mengenalinya dan mengenal betul komunitasnya. "Ia seorang pembesar Bani Kalb. Apa keperluanmu?" tanya Umar. Ia menjawab, "Saya menginginkan Islam, wahai Amirul Mukminin." Umar menjelaskan kepadanya tentang Islam, hingga Allah membukakan hatinya, lalu masuk Islam. Allah memuliakannya dengan Islam. Allah juga memuliakan Umar, yang telah menjadi pengantar masuknya Umru Al-Qais dalam barisan Islam. Umar melihat tanda kebaikan pada diri Umru Al-Qais. Ia terkesan dari raut muka dan penampilannya, hingga ia memberikan beberapa pasukan yang terpercaya. Saat itu, ia meminta sebatang tombak, lalu mengikatkan bendera perang untuk menyebarluaskan Islam pada kabilah Qaudah yang bermukim di Syam. Amru Al-Qais pun berangkat bersama bendera yang berkibar di atas kepalanya. Ia keluar dari masjid bersama kemenangan Islam di hadapannya. Amru Al-Qais adalah salah seorang gubernur di masa pemerintahan Khalifah Umar. Meski tidak punya latar belakang keluarga yang kental dengan nilai Islam, Umar mengangkatnya sebagai gubernur. Terbukti, firasat dan kejelian Khalifah Umar menilai seseorang tidak pernah salah. Atas kewibawaan Umru Al-Qais, Ali bin Abi Thalib pun menghampirinya, meminta kedua anaknya, Hasan dan Husain berdiri, sambil mengucapkan salam kepadanya. Lalu memegang bajunya dan berkata, "Wahai paman, saya Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Ini kedua anakku dari putri beliau, Fatimah Az-Zahra, Hasan dan Husain." Orang ini terdiam sejenak karena terkejut. Kemudian, secepat kilat, bilar kebahagiaan terbit di wajahnya. Ia menghampiri Ali bersama kedua anaknya, seraya tersenyum kepada mereka. Lalu Ali berkata kepadanya, "Kami sangat terhormat menjadi menantumu. Maka nikahkanlah kami." Sejenak terdiam. Umru Al-Qais berusaha merangkum semua keutamaan yang dimiliki oleh tokoh-tokoh besar yang berdiri di hadapannya. Mereka merepresentasikan keluarga besar Rasulullah. Terlintas dalam lamunannya tentang ketiga putrinya, Muhayyah, Salma, dan Rabwab. Dengan kekuatan firasatnya, ia mampu memilah dan memilih untuk siapa setiap putrinya itu. Ia menoleh ke arah kedua cucu Rasul, Hasan dan Husain, lalu berkata, "Wahai Hasan, saya nikahkan untukmu Salma binti Umru Al-Qais, dan saya nikahkan untukmu, wahai Husain, Rabab binti Umru Al-Qais." Sejak peristiwa itu, kepopuleran Rabab binti Umru Al-Qais Al-Ka'albiyah mendulang tinggi di jagat perempuan-perempuan terhormat. Ia hidup bersama cucu kesayangan Rasulullah, berada dalam keluarga yang paling mulia, sebab keluarga itu telah mendapat kemuliaan, adab-adab kenabian, yang bertambah lagi dengan kemuliaan dan keluhurannya. Dari lisannya mengalir untaian syair dan sastra yang menyentuh hati. Allah telah memberikan anugerah kepadanya, berupa kecantikan dan kecemerlangan. Ia memadukan semua sisi keutamaan, hingga memberikan kesan sangat dalam pada diri suaminya, Husain bin Ali.
Dari pernikahannya dengan Husain, ia melahirkan 2 anak, putra dan putri. Yang putra bernama Abdullah sehingga Husain mendapat julukan Abu Abdullah. Seorang putrinya bernama Aminah, yang dikenal dengan sebutan Sukainah. Menjelang tragedi Karbala, Rabbab binti Umru al-Qais sedang bersama suaminya Husain. Saat itu, juga ada perempuan dari Bani Hashim. Di antaranya Zainab binti Ali dan kedua putrinya Sukainah dan Fatimah, serta perempuan-perempuan terhormat lainnya. Husain memandangi mereka, lalu berkata, "Wahai saudariku, wahai Ummu Kulsum, wahai Zainab, dan wahai Sukainah, wahai Fatimah." Kemudian, ia berkata kepada istrinya Rabbab, "Dan engkau wahai Rabbab, apabila saya terbunuh, janganlah salah seorang dari kalian merasa sulit dengan kematianku. Janganlah ada yang membuka wajah dan berkata-kata kasar." Mereka tertegun. Pada kesempatan itu, ia memberikan wasiat pada Rabbab untuk merawat putrinya, Sukainah, di atas tanah Karbala. Husain menemui syahidnya pada Muharram tahun 61 Hijriyah. Rabbab memenuhi dunia dengan syair duka cita untuk suaminya. Di antara lantunan syair itu adalah, "Cahaya yang dahulu menerangi Karbala telah gugur tanpa dikubur. Cucu Nabi, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dari kami, dan engkau jauhkan dari timbangan amal yang merugi. Dahulu engkau gunung terjal tempat aku berlindung, dan engkau menyertai kami dengan kasih sayang dan agama. Lalu, siapa lagi yang menjadi tumpuan bagi anak yatim, peminta-minta, serta orang-orang miskin?" Setelah berakhirnya tragedi memilukan di Karbala, Rabbab kembali ke Madinah. Bersama perempuan-perempuan Ahlul Bait keluarga Rasulullah, ia tinggal di sana dengan berteman kesedihan dan duka. Nyaris tak pernah hilang dalam ingatannya sedetik pun gambaran suaminya, pemuda surga, Husain. Setelah masa idahnya berakhir di Madinah, Rabbab dilamar oleh orang-orang bangsawan dan pembesar Quraisy. Namun ia tidak menerima lamaran tersebut dan tidak menikah dengan siapapun. Ia berkata, "Setelah Nabi Muhammad, aku tidak ingin memiliki mertua lagi." Begitulah Rabbab menjalani hidup sepeninggal suaminya Husain. Setahun kemudian, ia meninggal akibat perasaan sedih dan juga kesedihan karena kematian anaknya Abdullah yang terbunuh dalam usia yang masih kecil bersama sang ayah. Dari rumah tangga Husain dan Rabbab, kita bisa memetik hikmah. Rumah tangga yang dibangun atas dasar kecintaan dan ketaatan kepada Allah, serta kesetiaan pasangan, akan menjadikan rumah itu penuh berkah, saling menyayangi, dan saling mengasihi. Sebagaimana ungkapan Baiti Jannati, rumahku surgaku. Husain sendiri mengungkapkan kebahagiaan rumah tangganya bersama Rabbab dalam kutipan syair berikut. "Sungguh aku cinta rumah, tempat tinggal Sukainah dan Rabbab. Aku mencintai keduanya dan memberikan hartaku untuk mereka. Tiada celaan terhadap keduanya. Aku tak akan turuti celaan mereka saat hidupku atau masuknya diriku ke dalam debu."